Raya, kemarin kamu telah menjalani operasi pengangkatan rahim kamu. Enggak, ini nggak mungkin, Sakti. Kamu bercanda kan? Sakti, kamu jangan diem aja. Sakti, jawab aku. Aku tidak bercanda, sayangku. Tapi kenapa, Sakti? Kenapa rahim aku diangkat? Maafkan aku, sayang. Ini terpaksa dilakukan karena kalau tidak nyawamu tidak akan selamat. Enggak, aku nggak mau, Sakti. Itu artinya aku nggak bisa punya anak lagi dong, Sakti. Aku nggak mau. Aku nggak mau, Sakti. Kenapa rahim aku diangkat? Sakti. Maafkan aku, sayang. Aku terpaksa menyetujuinya. Karena kalau tidak aku bisa kehilangan kamu. Kamu adalah wanita yang kucintai. Ya Allah. Kenapa kamu kasih aku cobaan kayak gini? Sayangku, cobaan ini juga berat untukku, sayang. Kamu itu gak ngerti, Sakti. Kamu itu gak ngerti rasanya jadi aku. Sekarang kamu tinggalin aku sendiri. Aku kasihan sekali melihat kondisi Raya sekarang. Karena dia harus kehilangan rahimnya. Aku juga, Sarah. Raya perempuan yang baik. Tapi dia harus menghadapi cobaan yang sangat berat seperti ini dalam hidupnya. Raya itu kan baru jadi seorang istri. Dan dia pasti merasa terpukul kalau dia tahu bahwa dia tidak akan bisa memiliki anak. Itu sudah pasti, Sarah. Karena bagaimanapun, tidak ada seorang wanita yang bisa menerima kenyataan seperti itu. Itu cobaan yang sangat berat untuk wanita tidak bisa memiliki seorang anak. Makanya aku sekarang semakin bingung apa yang harus aku lakukan. Kenapa kamu harus bingung, Sarah? Bagaimana caraku menghadapi Raya? Raya tidak bisa mengandung, sementara aku sebentar lagi akan memiliki 2 orang anak sekaligus. Raya pasti sedih. Iya, kamu benar. Tapi bukannya kamu bilang kamu mau memberikan salah satu anakmu untuk Raya supaya dia senang, iya kan? Itu karena kita sama-sama perempuan yang menikah. Dan aku mengerti betul bagaimana perasaan seorang istri yang tidak bisa memberikan keturunan untuk suaminya. Dia pasti sedih kan? Tentu saja, Sarah. Tapi semua itu sudah takdirnya. Kita hanya bisa mendoakannya. Karena kalau Raya tidak cepat dioperasi, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Kita hanya bisa berdoa. Yang terbaik buat Raya. Sarah! Sakti, ada apa? Apa yang terjadi pada Raya? Raya sudah sadar. Apa? Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu tidak kelihatan bahagia, Sakti? Iya, Sarah. Raya tidak bisa menerima kenyataan kalau dia sudah tidak memiliki rahim lagi. Aku bisa mengerti bagaimana perasaannya.
Sarah, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tidak tega melihat kondisi Raya seperti itu. Apalagi melihat kenyataan dengan kondisinya yang sudah berubah. Aku yakin jiwanya pasti akan terpukul. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku bisa mengerti, Sakti. Ini adalah titik terberat dalam hidup Raya. Seandainya aku ada di posisinya, aku juga akan merasakan hal yang sama. Tapi aku sebagai suaminya tetap akan menerima Raya apa adanya. Iya, aku tahu. Tapi Raya juga butuh waktu untuk bisa menerima semuanya. Biar aku saja yang bicara sama Raya ya. Ya, dan aku yakin cuma kamu yang bisa memberikan semangat dan pengertian pada Raya. Iya, kamu benar Sakti. Sebagai sesama perempuan, kami bisa lebih memahami perasaan Raya dan dia pasti akan mengerti. Terima kasih, Diji. Sarah, tolong buat Raya mengerti dengan keadaan yang sekarang ini. Bagaimanapun kondisinya, aku dan semua keluarga tidak akan pernah meninggalkannya. Iya, Sakti. Aku akan bicara sama Raya. Iya, Sarah, tolong bantu aku. Aku udah gagal menjadi seorang istri. Aku gak bisa menjadi seorang ibu. Raya, Sarah, kamu jangan berkata seperti itu, Raya. Kamu harus kuat. tapi ini kenyataannya. Aku gak akan pernah bisa hamil lagi. Kenapa harus aku, Sarah? Kenapa? Dengar, Raya. Kamu itu perempuan yang kuat. Aku yakin kita bisa melewati semua cobaan ini bersama-sama ya. Tapi Sarah, cobaan ini terlalu berat buat aku. Aku rela kehilangan semua yang aku miliki, tapi enggak dengan rahim aku. Apa jadinya seorang perempuan tanpa rahim, Sarah? Aku bisa mengerti, Raya. Tapi kamu harus kuat. Aku akan menemanimu melewati semua ini. Kita ini adalah saudara. Meskipun kamu bukan ibu kandung dari bayiku ini, tapi kamu masih bisa menjadi ibu dari anak-anakku, Raya. Tetap aja, mereka itu bukan terlahir dari rahim aku, Sarah. Aku ngerasa aku itu gak berguna. Kamu salah bicara seperti itu, Raya. Aku bersyukur bertemu dengan kamu. Karena kalau tidak, anak-anakku akan terlahir tanpa memiliki seorang ayah. Maksud kamu? Kamu tahu, aku pernah memutuskan untuk pergi dari kehidupan Sakti saat mengetahui Sakti sudah menikah. Tapi kemudian kamu datang dan bisa menerima kehadiranku. Ini benar-benar keajaiban untuk aku, Raya. Aku bersyukur sekali karena kamu baik. Ketulusanmu itu yang aku hargai. Terima kasih banyak atas kebaikanmu. Aku wanita yang beruntung. Kamu benar-benar tulus sekali. Dan Sakti adalah laki-laki yang beruntung. Karena dia sudah menikahi seorang wanita yang begitu besar hatinya. Makasih ya, Sarah. Karena kamu ada di sini bersamaku. Sarah, aku janji aku akan jadi ibu yang baik untuk anak kembar kita nanti. Sarah?
Sarah, bagaimana keadaan Raya? Apa dia bisa menerima pengertian dari kamu? Sakti, dia sudah lebih baik. Maksud kamu? Maksudnya Raya sudah bisa menerima kenyataan yang terjadi. Alhamdulillah ya Maya. Saya kira dia akan tergoncang begitu lama. Ternyata tidak ya Maya. Itu benar sekali, Om. Memang berat menerima kenyataan pahit seperti yang dialami Raya. Terima kasih Sarah. Kamu sudah mau memberikan pemahaman ke Raya, ya? Jangan berterima kasih pada saya, Pak. Karena itu tanggung jawab saya. Sakti, Raya menunggumu di dalam. Ada yang ingin dibicarakannya. Baik, aku segera ke dalam. Sakti, Raya, kamu tidak apa-apa kan? Jangan sedih ya. Aku sangat mencemaskanmu. Aku sangat sedih melihat keadaanmu seperti ini. aku yang harusnya minta maaf sama kamu, Sakti. Gak seharusnya aku bersikap kayak gitu sama kamu. Iya Raya. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Pasti keadaan ini sangat berat untukmu. Sebenarnya itu aku sangat tertekan, Sakti. Aku ngerasa aku itu bukan istri yang sempurna. Karena aku gak bisa mengandung dan hamil seperti Sarah atau perempuan lainnya. Shh, aku mohon Raya. Jangan berkata seperti itu. Bagaimanapun keadaanmu, rasa sayangku padamu tidak akan pernah berubah. Percayalah sayang. Tidak akan berubah. Aku percaya kok. Dan sekarang aku udah ikhlas. Karena mungkin ini udah jalan dari Allah. Iya sayang. Kita berdoa saja ya, semoga Allah memberikan kita jalan yang terbaik untuk kita dan keluarga kita semua. Amin. Lagi pula, aku tetap bisa menjadi seorang ibu dari anak-anaknya Sarah. Karena aku akan mengurus anak-anaknya Sarah. Sakti, anak-anak Sarah itu juga anak-anak aku kan? Raya, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku bersyukur punya istri seperti kamu. Sakti, tapi aku minta, aku gak mau pisah dari Sarah. Karena Sarah itu penting buat aku sekarang. Aku berjanji padamu. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Kamu, Sarah, dan anak-anak kita dapat hidup bahagia semua. Untuk selama-lamanya sayangku. Zidan, Mama senang sekali Raya tidak bisa punya anak selamanya. Bener, Ma. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk menggugurkan kandungannya Raya. Iya, dan itu artinya kita bisa menguasai seluruh harta kekayaan Pak Baryadi. Tapi, Ma, semuanya itu hanya bisa menjadi kenyataan kita kalau kita juga bisa menyingkirkan Sarah dan anaknya, Ma. Mama tahu Zidan, Mama tahu. Tapi kita nggak usah khawatir. Mama yakin suatu saat nanti, cepat atau lambat, Sarah dan anak-anaknya akan pergi dari sini. Apa ini semua karena Zakir, Ma? Benar sekali. Zakir selalu menginginkan Sarah. Dan tugas kita hanya mengatur supaya seluruh rencana kita sempurna. Tapi aku nggak habis pikir ya, Ma. Akhirnya Sarah dan Digi
bisa mau pergi dari sini, kita nggak perlu repot-repot lagi, Ma. Iya. Dan seharusnya kalau nggak karena Raya kecelakaan, mereka udah pergi ke Nepal. Akhirnya mereka sadar diri juga kalau ternyata memang mereka nggak pantas untuk tinggal satu atap bersama kita. Zidan. Kita ini beruntung sekali, Zidan. Karena Mama merasa situasi ini ada di pihak kita. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang. Bisa saya bantu? Saya mau nanya, pasien atas nama Raya Anandita dirawat ruangan berapa ya? Oh, sebentar saya cek dulu ya. Pasien atas nama Nyonya Raya Anandita sedang dirawat di ICU. ICU. Oh, kalau saya mau ke ICU, lewat dari mana ya, Mbak? Mas lurus saja, nanti di sebelah kiri. Oke, makasih ya. Iya.